Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, siap menang. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kalian, ayah bunda, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, bertemu lagi bersama Bapak di channel yang sama. Mari kita awali dengan berdoa, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk menyemangati kalian, Bapak akan mengajak kalian untuk tepuk PPK. Apakah itu tepuk PPK? Tepuk PPK adalah tepuk penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, perhatikan Bapak, nanti kalian boleh ikuti Bapak dan kita coba bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sekarang kita lakukan bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kalian boleh berdiri semua. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalian sudah semangat dengan tepuk PPK dan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oleh karena itu, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Tema 1, subtema 3 tentang manfaat dan lingkungan. Ayo bercerita, dalam sebuah keluarga penting untuk membangun tim yang kokoh dan rukun agar dapat mengatasi masalah bersama-sama. Kemudian, perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu dan anggota keluargamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah? Tentunya pernah, ya, karena hal tersebut sering dilakukan oleh anggota keluarga di rumahnya masing-masing. Apakah nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Ya, kamu apa? Nah, gotong royong. Iya, benar sekali. Gotong royong, bekerja bersama agar pekerjaan yang sulit menjadi ringan, pekerjaan berat menjadi ringan. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
dan menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Ayo memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara harus selalu dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena apabila kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita berpedoman pada Pancasila, maka kehidupan kita akan rukun, damai, tentram, dan nyaman. Itulah dasar atau pedoman dari Pancasila. Kemudian nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan atau melakukan ibadah dengan nyaman sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan. Nilai-nilai yang harus diterapkan apabila ada orang atau teman kalian jatuh dari sepeda, kalian wajib untuk menolongnya, membantunya, ya. Dan juga apabila ada orang atau di sekitar kalian terkena musibah seperti bencana alam, kita wajib membantunya karena itu yang diajarkan dalam Pancasila. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu persatuan. Nilai yang diterapkan dalam sila ketiga yaitu seperti upacara bendera. Karena dalam upacara bendera itu menumbuhkan sikap nasionalisme terhadap bangsa ini. Kalian jadi tambah cinta terhadap Indonesia. Dan selanjutnya yaitu bermain tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama. Karena kalau kita bermain tanpa membedakan suku, bangsa, dan ras, maka kita akan bermain dengan nyaman, rukun, tentram, dan tidak lagi ada yang membuli satu sama lain. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan. Contohnya di sini anak-anak sedang diskusi, musyawarah untuk menghasilkan hasil yang mufakat. Hasil mufakat itulah nanti yang akan digunakan dalam menjalankan hasil musyawarah tersebut. Selanjutnya, pemilihan ketua kelas. Anak-anak sejak dini diajarkan bagaimana berdemokrasi. Mereka memilih pemimpinnya sendiri di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, sila kelima, keadilan. Penerapan sila kelima, yang pertama, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita harus menghargai setiap hasil karya dari orang lain. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kita harus mengantri sesuai dengan urutannya. Ketika kita mengantri, kita tidak boleh mendahului orang yang ada di depan kita. Artinya, kita harus menghargai hak orang lain. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan berikut. Ini ada di buku paket kalian. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian. Gambar pertama, kedua, dan ketiga itu
menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan ini. Nilai-nilai Pancasila apakah yang diterapkan dalam kegiatan ini? Kalian nanti bisa berdiskusi dengan orang tua kalian. Baik anak-anak, sekarang kalian diminta untuk memahami manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Banyak manfaat yang dapat diambil dari letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikut manfaat di bidang sosial. Yang pertama, memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Selanjutnya, manfaat di bidang ekonomi. Potensi alam dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun internasional. Yang kedua, manfaat di bidang ekonomi dapat menambah devisa negara, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua. Inilah manfaat dari letak geografis Indonesia di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Masih banyak lagi manfaatnya. Di sini Bapak hanya contohkan dua saja untuk di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Selanjutnya, kalian diminta untuk mencari informasi. Carilah informasi tentang dampak letak geografis terhadap kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Tuliskan dalam tabel. Ini ada di buku paket kalian. Nanti kalian buat tabel. Kalian tulis dampak letak geografis terhadap kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Kalian buat tabel. Nanti kalian tulis dampak letak geografis di bidang sosial apa saja dan dampak di bidang ekonomi apa saja. Kalian buat tabel, nanti kalian bisa melaporkannya ke Bapak atau ke guru wali kelas kalian masing-masing, sehingga guru dapat memantau pekerjaan kalian. Selanjutnya, ayo merangkum apa yang sudah aku pahami. Menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan. Kita diharapkan membantu dengan sesama ketika seseorang mengalami musibah, mengalami kesusahan, maka kita berkewajiban untuk membantunya. Yang ketiga, persatuan. Di mana persatuan ini dapat meningkatkan kekuatan bangsa. Jadi, ketika kalian bermain, jangan membeda-bedakan agama, suku, ras, karena ketika kalian bermain membedakan hal tersebut, maka akan timbul perpecahan di antara kita. Selanjutnya yang keempat, yaitu kerakyatan. Ketika kalian menemukan masalah, kalian bisa bermusyawarah dengan cara memecahkannya dengan cara bermusyawarah dengan teman-teman kalian agar mendapatkan hasil atau solusi yang menjadi mufakat dari masalah tersebut. Selanjutnya, menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Manfaat di bidang sosial
memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Kerjasama antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian manfaat di bidang ekonomi, potensi alam dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Yang kedua, dapat menambah devisa negara, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua. Itulah anak-anak rangkuman atau kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Bapak cukupkan untuk materi hari ini. Untuk lebih semangat, kita tepuk mantul. Kita tepuk mantul bersama-sama. Ikuti Bapak. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Sekali lagi anak-anak yang semangat lebih cepat. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Demikian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.